Halo, halo. Selamat siang semuanya, teman-teman peserta PSU Wish Learning Academy. Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang di training kita pada sore hari ini. Acara ini juga disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Jadi acara ini sangat spesial sekali. Mudah-mudahan ini dapat terus berkembang dan terus ada untuk membantu teman-teman yang ingin belajar untuk mengembangkan diri. Lalu saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman PSU Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi, dapat mengklik link yang ada di bawah ini jika teman-teman yang ingin berdonasi lebih untuk pendidikan di NTT. Oke, selain itu juga saya remind tadi di awal sudah disempat di-share link untuk registrasi ulang. Harapannya saya ingatkan sekali lagi teman-teman tidak lupa untuk mengisi form registrasi ulang dengan mengklik link registrasi yang ada sebelumnya untuk keperluan sertifikat yang akan teman-teman terima setelah selesai mengikuti sesi training hari ini. Baik, sebelum kita mulai nih, mungkin dari teman-teman yang di sini sudah ada juga yang ikut dari kemarin. Kali ini fasilitator kita sama dengan yang kemarin. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Yoke Pribadi Cornarius. Ini berpengalaman dalam bidang bisnis, manajemen, baik dari segi akademisi maupun praktisi. Fokus beliau juga sangat menarik. Ini fokusnya bagaimana menciptakan sistem informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Saat ini beliau merupakan senior consulting dan trainer dari PT Jamiko Karya Kreasi. Oke, dan hari ini teman-teman akan mengikuti materi yang akan diberikan oleh Pak Yoke dengan tema Design Thinking for Entrepreneurship. Sangat menarik sepertinya nih. Oke, untuk itu saya undang ke Pak Yoke untuk hadir bersama kita di sini. Pak Yoke. Oke, terima kasih. Tadi Ya, harus izin di unmute dulu, Pak Romi. nah itu dia, betul. Oke, Pak Yoke, waktu dan tempat saya persilakan ya Pak Yoke untuk memberikan materi terbaiknya hari ini. Oke, baik. Silakan Pak Terima Yoke. kasih. Terima kasih, Pak Romi. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini dan ya, jangan bosan bertemu dengan muka saya lagi ya. Kita masih ada beberapa materi ke depan juga yang akan saya sampaikan. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai design thinking for entrepreneurship ya. Saya izin share screen. Oke, layar saya sudah tampak ya, Pak Romi? Iya Pak Yoke, Sudah ya, oke. aman. Oke, siap. Nah, kalau gitu bisa kita mulai ya, teman-teman. Mungkin untuk yang pertemuan kali ini kita tidak akan ada aktivitas seperti yang kemarin, tapi saya yakin ini akan memberikan inspirasi juga untuk teman-teman mengenai bagaimana ya salah satu langkahnya untuk menjadi entrepreneur. Nah, di sini materinya yang saya sampaikan adalah mengenai design thinking. Ya, mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, apa itu design thinking, bahkan mungkin udah tahu sebetulnya design thinking itu apa. Ya, tapi tidak ada salahnya kita mendengar dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi. Ya, sederhana saja. Sebetulnya apa sih design thinking gitu ya? Kalau teman-teman googling juga pasti langsung ketemu deh apa itu design thinking. Tetapi saya lebih memilih mengambilnya dari 3 kata kunci ini ya, yaitu saya buat singkatannya CRC ya. CRC ini ada customer need, rapid prototyping, dan generate creative idea ya. Nah, 3 kata kunci inilah yang menurut saya membangun apa itu yang namanya design thinking ya. Nggak usah deh kita bicara yang detailnya dulu, iterasinya dan sebagainya, nggak usah. Nah, kita bicara dari 3 hal aja dulu ya, bahwa ketika kita bicara mengenai design thinking ya, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan dari si pelanggannya. Nah, kebutuhan pelanggan ini seringkali kita abaikan ya.
nanti saya akan memberikan ilustrasi bagaimana pentingnya kita memperhatikan yang namanya customer need. Nah, mungkin untuk kali ini saya fokus ke salah satu aja dulu, customer need aja dulu. Ya, karena ketika kita bicara rapid prototyping, ya, ini kita harus cepat dalam membuat kalau dibilang prototype, purwarupa atau apapun itu istilahnya, ya, untuk si produknya itu sendiri. Artinya ini keterampilan teknis kita berperan dalam langkah kedua, yaitu rapid prototyping, ya. Dan yang ketiga di sini bicara generate creative idea. Kalau kemarin teman-teman sudah ikut pelatihan pertama, ya, di sana dibahas mengenai DIDI, ya, konsep cara berpikir. Nah, dengan memanfaatkan DIDI, kita akan bisa menghasilkan ide-ide kreatif yang sebelumnya mungkin ya ini nggak masuk akal idenya, ya. Tapi ternyata ini yang dicari oleh si pelanggan dan bahkan bisa menjawab customer need yang tadi sudah berhasil kita temukan di awal. Ya. Nah, saya sampaikan dulu ilustrasinya sederhana, teman-teman. Ya, jadi coba kita simak ilustrasinya ya. Ketika kita punya latar classroom seperti ini, berarti kita dalam mode pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Nah, ini saya yakin teman-teman juga ada beberapa yang mengalami ya pada saat PSBB, ya baru dimulai PSBB-nya, banyak yang harus tutup, nggak boleh jualan, ya banyak bisnis yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Dan untuk cerita di sini pun seperti itu, bahwa ada seseorang yang dia sebelumnya menjalani bisnis rumah makan, tetapi karena wajib PSBB, ya nggak ada yang beli, nggak ada yang datang untuk makan di tempat, ya maka dia terpaksa tutup bisnisnya. Dan seperti yang sudah kita alami juga, banyak rumah makan, kafe dan sebagainya yang beralih jualannya jadi ke pesan antar. Ya. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita tutup total bisnisnya, benar-benar ini makanannya nggak bisa nih saya jual pesan antar. Ya. Artinya kita terpaksa menciptakan yang baru. Dan belum tentu juga produk yang sudah ada ini bisa langsung dijual pesan antar. Ya. Kalau memang sebelumnya dia sudah terbiasa menjual pesan antar, oke, nggak masalah untuk packagingnya. Tapi kalau dari awal nggak terbiasa untuk jual pesan antar, nah ini yang menjadi masalah. Ya. Artinya kita harus memikirkan kembali seperti apa sih packagingnya, seperti apa persiapannya, dan lain sebagainya, apakah bisa tahan ketika dibawa perjalanan, dan lain sebagainya, bentuknya, dan lain sebagainya, itu semua harus diperhatikan. Ya. Nah, tapi ya kembali lagi ke sini, yang menjadi permasalahan untuk si orang ini adalah sebaiknya dia jualan apa, ya. Jadi terlepas dari apa bagaimana cara kemasan dan lain sebagainya, itu dikesampingkan dulu. Kita bicara ide barang apanya dulu yang sebaiknya saya jual. Nah, muncullah ya pemikiran dari pengalaman. Biasanya seperti itu yang kita lakukan ketika akan memulai bisnis. Coba dari pengalaman dulu, coba dari hobi dulu, coba dari apa yang saya ketahui dulu, seperti itu. Nah, kebetulan orang ini dia pinter nih membuat mie mentah. Dia bisa bikin mie mentah. Mie mentah itu kalau teman-teman pernah makan bakmi, ya mie-nya sebelum direbus itulah yang kita sebut dengan mie mentah. Tapi beda dengan tukang mie yang pakai tanggungan, ya, karena itu disebutnya mie basah. Nah, mie mentah ini apa? Lebih cocoknya untuk bakmi, seperti itu. Dan dia kepikiran, ya kenapa juga nggak saya manfaatkan hobi saya, ya untuk jadi bisnis, ya. Jadi dia mau coba jualan mie mentah kiloan, ya. Apakah harus dari pengalaman yang sudah pernah kita punya? Apakah saya memang harus sudah bisa dulu? Belum tentu, gitu ya. Dari pengalaman saya selama masa PSBB, ya saya belajar banyak melalui YouTube, ya.
bagaimana cara bikin ini itu dan sebagainya, udah googling aja deh sekarang. Jadi artinya kita bisa meningkatkan skill kita sendiri. Ya. Tapi kita punya skillnya baru salah satu bagian sebelum kita bisa memulai bisnis. Ini yang nggak boleh dilupakan, teman-teman. Ya. Karena seringkali kita mikirnya, oh ini saya jago nih bikin apapun itu, masakan saya enak rasanya dan sebagainya. Saya yakin ini bisa terjual. Ya. Padahal ya skill yang kita miliki belum bisa menjawab bahwa apa yang kita jual ini pasti laku. Nah, ini yang terjadi di cerita yang sedang kita bahas. Ya. Nah, dia sudah coba jualan. Ya. Ternyata ya penjualannya ini tidak mengesankan dan saya yakin teman-teman pun akan ada yang mengalami seperti ini. Yakin pede bahwa produknya ini bagus, ya laku, akan laku dijual dan sebagainya, tapi pada saat kenyataannya, wah ini nggak laku, nggak jalan nih jualannya. Apa yang salah? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Seringkali kita kebingungan, ini padahal barang saya bagus kok, gitu kan ya. Nah, ya jelas dia juga akan bingung. Ya, kenapa mie saya nggak laku? Ya, misalnya teman-teman ada yang jualan baju, ada yang jualan barang lain, ya aksesoris dan lain sebagainya, tapi nggak laku. Ini apa yang salah gitu ya? Terlepas dari cara pemasarannya. Ya, kita fokus pada idenya dulu, ide bisnisnya dulu. Ya, mungkin dia sudah berusaha memasarkan barangnya ini dengan wah gembar-gembor dana pemasarannya, ya pasang iklan di Google Ads lah, bikin di Google Maps-nya lah, masuk ke aplikasi ojek online lah, sekarang ada Shopee Food dan lain sebagainya, wah ada banyak yang diikuti, tapi nggak ada yang nyari. Nah, kenapa? Nggak ada yang nyari. Di sini kita mulai ya coba berpikirnya dibuat sistematis ya bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum menciptakan bisnis ya ataupun produk, kita definisikan dulu yang namanya sudut pandang. Ya, kemarin kita sudah bahas Didi ya, define berarti itu bicara sudut pandang. Ya. Nah, ada lagi ilustrasinya, dia coba konsultasi dengan orang yang memang mengerti tentang hal ini ya. Dia mengeluhkan ini nggak laku nih misalnya, apa yang salah ya? Pertanyaan kita sederhana, apa yang salah sih itu dari saya ya? Saya sudah mencoba pengeluaran pemasaran yang diperbesar, saya sudah coba tawarin ke teman-teman, ke saudara dan sebagainya, tapi biarpun beli sekali udah nggak mau beli lagi. Nah, dia coba gali sekarang proses penciptaan ide bisnisnya itu seperti apa ya, prosesnya yang kita perlu cari tahu ya, bahwa ketika dia cerita ya dia hanya ingin berjualan mie mentah ya, siapa tahu laku dijual ya. Jadi seringkali juga ketika kita memulai bisnis itu ya saya pengennya jualan ini, bukan karena alasan lain. Ketika kita bicaranya saya ingin, inilah awal dari permasalahannya ya. Di masa depan ini akan menjadi masalah ketika kita hanya bicara ingin ya. Biarpun ya nggak bisa dipungkiri mungkin banyak juga yang bicara saya ingin berjualan ini dan ternyata laku, tapi saya yakin bukan hanya keinginannya ya, tapi juga ada hal-hal lain di belakangnya yang mendukung keinginannya tersebut ya. Salah satunya adalah proses design thinking ini ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah Anda tahu keinginan konsumen Anda? Ini penting ya. Dan kita seringkali mengabaikan, buat apa saya tahu konsumen saya maunya apa? Orang lain juga jualan yang sama kok barangnya gitu ya. Kenapa yang saya malah nggak laku? Nah, ini kan bukan hal yang aneh ya. Kita ketika memulai bisnis seringkali meniru
orang lain bikin bisnisnya apa, ya udah deh kita coba tiru aja. Apa yang salah? Nggak ada yang salah lagi-lagi. Ya, memang secara natural ketika kita akan bangun bisnis, idenya itu datang dari mengamati sekitar kita, ya, lihat orang lain jualannya apa, ya udah saya coba juga. Kenapa enggak? Ya, orang lain bisa laku, kenapa juga saya nggak bisa laku? Orang lain invest kripto, kenapa saya nggak coba invest kripto juga? Tapi ternyata saya malah rugi banyak misalnya. Nah, artinya langkah yang kita lakukan sudah benar atau belum dengan meniru tersebut? Ya, karena bisa jadi orang yang kita tiru itu punya sesuatu yang lebih dalam yang tidak atau belum kita pahami. Nah, ini juga yang terjadi di sana. Ya, kalau kita bicara mie mentah, oh banyak banget ketika datang ke supermarket, misalnya dilihat di supermarket ini merek-merek mie mentah sangat banyak. Misalnya karena saya di Bandung ada tuh salah satu mereknya eh, Meat Factory, Meatball Factory Yen mereknya. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah coba. Nah, dia bagus tuh laku jualannya. Ya, orang ketika melihat ini dan saya juga suka beli ke sana, tergiur juga nih. Kayaknya memang jualan mie mentah ini menguntungkan ya, karena rame, nggak akan pernah habis yang belinya. Ya, semua orang suka yang namanya mie. Ya, makanya si karakter dalam cerita ini pun berpikiran seperti itu. Ya, sepertinya saya bisa jualan barang yang sama. Kemungkinan besar laku juga, ya, tanpa memahami di dalamnya itu sebetulnya bagaimana. Ya. Nah, sekarang kita coba kenalkan dengan satu konsep, saya sebutnya pain point. Ya, pain point-nya dari si konsumen. Ya, jadi ketika bicara pain point, ini adalah hal-hal yang menyebabkan sakit untuk si konsumen, ya, yang menyulitkan si konsumen, ya, membuat dia sebal. Itulah yang kita sebut dengan pain point. Dan di sini disampaikan bahwa paling pertama coba identifikasi dulu deh pain point-nya konsumen. Artinya di awal ketika kita bicara define sudut pandang, secara implisit sudah disampaikan, coba kamu ubah sudut pandang kamu. Jangan dari sisi kamu sebagai penjual, tapi ubah dari sisi konsumen. Konsumen kamu kesulitannya apa yang harus kamu jawab. Nah, inilah yang seringkali terlewat oleh kita. Ya, sangat wajar ya karena ketika bicara mengidentifikasi pain point konsumen, ya, ketika kita belum pernah terbiasa menjalankan bisnis, ya kita nggak mempedulikan apa itu sudut pandang konsumen, apa itu pain point konsumen. Ya, kita sibuk mencari cara pengembangan produk, menciptakan produk yang wah menurut kita wah, padahal menurut konsumennya enggak kok ini mah bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang saya cari. Ya, mungkin laku betul, tapi lakunya mungkin hanya ke saudara aja karena baru awal-awal jualan nasi nawarinnya ke orang-orang dekat aja, mereka beli karena kasihan. Nah, bisa jadi seperti itu dan rasanya sakit gitu ya kalau kita tahu kenyataannya. Tapi lagi-lagi itu kenyataan yang terjadi. Ya, seringkali orang-orang terdekat kita membeli barang hanya karena rasa kasihan, bukan karena memang dia butuh barangnya. Ya, pain point dari si orang yang membeli tadi tidak terjawab oleh kita, tidak berhasil disembuhkan oleh kita. Karena apa? Kita tidak mempedulikan sudut pandang si konsumen ini. Ya, makanya di tahap awal adalah coba kita pindahkan sudut pandang kita. Ya, dan inilah inti dari design thinking sebetulnya. Mencoba melihatnya dari sudut pandang konsumen. Makanya di awal kata kuncinya adalah customer need. Ya, butuhnya apa nih konsumen? Bukan saya pengennya apa sebagai penjual. Ya semua juga tahu saya pengennya jualan untung, dapat untung besar ya. Kalau jualan profitable ya, profitnya harus tebal, bukan profit tipis. Nah, tapi kalau kita bicara konsumen, ya dia mah bukan butuh profit ya, dia butuh kalau beli
rasanya enak misalnya, harganya sepadan, ya, yang kita terjemahkan harganya murah, ya, dan lain sebagainya. Dan kemarin, ya, ketika kita bicara Didi, ya, define, atau kita melihat sudut pandangnya, ini menjadi sesuatu yang penting, langkah awalnya yang harus kita lakukan, ya, karena kita nggak boleh menutup kemungkinan berbagai informasi yang akan kita terima dari sisi manapun. Nah, makanya kita coba dari sudut pandang yang berbeda dulu. Untuk kali ini dari konsumennya aja, ya, yaitu pain point-nya. Nah, kita coba lihat ilustrasi lainnya. Ya, sebelum kita bisa menjawab sebaiknya si orang tadi itu jualannya apa, ya. Nah, ini ada berita nih kemarin ini ya, teman-teman juga mungkin pernah baca atau bahkan mungkin yang tinggal di Jakarta kaget juga nih dengan usulan tarif parkirnya jadi 60.000 per jam. Motor jadi 18.000 per jam. Wah, ini mulai nih apa bikin pusing gitu ya sebelum terjadinya PPKM darurat seperti sekarang ini ya. Dan saya yakin yang ada di pikiran teman-teman juga seperti ini, saya bisa nyetir kendaraan ya. Tapi tarif parkirnya kalau seperti ini sih kayaknya lebih baik saya nggak bawa kendaraannya. Ya. Dan teman-teman pasti udah kepikiran solusi yang paling sederhana itu apa ya. Saya butuh kalau misalnya bisa nyetir kendaraan, artinya saya itu waktunya bisa fleksibel. Saya bisa nyaman ya. Nah, anggaplah yang nyamannya dikesampingkan dulu. Kita yang paling utama ketika bisa nyetir kendaraan, bawa kendaraan sendiri ada waktunya fleksibel aja. Itu aja dulu. Bisa terjawab nggak waktu yang fleksibel ini? Ya, ada tuh bis, ya, Transjakarta misalnya. Apakah waktunya fleksibel sesuai dengan eh, yang kita harapkan? Sepertinya nggak se-fleksibel itu. Biarpun ada jadwalnya, ya, cukup sering, tapi ya kita harus ngikutin jadwalnya. Terlewat, aduh harus nunggu lagi berapa lama, gitu ya. Itu kita bicara fleksibel waktunya. Bicara yang hal kedua, kalau saya pakai kendaraan sendiri, berarti saya nggak usah jauh-jauh jalan ke terminal dulu. Begitu keluar rumah, udah langsung pakai kendaraan, jalan. Nggak usah panas-panasan. Ya, panas-panasan jalan kaki, atau pakai apa dulu buat nyampe ke stasiun bisnya tadi, misalnya. Nah, artinya beberapa kemudahan itu akan menjadi hilang ketika saya harus menggunakan transportasi umum. Sebagai contoh, Transjakarta. Ya, biarpun kalau kita bicara harganya, itu murah. Dibandingin saya bawa kendaraan sendiri, parkir sendiri kayak gini, nah ini dengan anggaplah pakai motor, ya 18.000 per jam, kalau pakai bis, bisa berapa kali bolak-balik misalnya. Ya. Tapi kan kemudahan-kemudahan itu menjadi hilang, dan itulah yang menjadi pain point bagi si orang ini. Ya, dia bisa nyetir kendaraan, tapi aduh, parkirnya mahal. Dan ketika kita melihat hanya dari parkirnya saja, artinya kita mengabaikan pain point yang akan dialami orang ini ya ketika dia menggunakan mode transportasi lainnya. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa dia akan kehilangan fleksibilitas waktu. Dia akan kehilangan kemudahan berangkat dari depan rumah. Dia akan kehilangan kenyamanan, karena kalau kenyamanan kan ya udah dia sendiri duduk di dalam kendaraannya ya, atau berdua dengan siapa gitu ya. Dan kalau di kendaraan umum berarti harus desek-desekan, rame ya, nggak nyaman ya, ada bau bau keringat orang jadi nempel ke bajunya, atau mungkin ada yang bekas rokok jadi nempel bau asapnya, seperti itu. Nah, artinya ada banyak hal yang sebetulnya kita tidak lihat ya, atau tidak muncul dari satu hal ini ya. Dan kita telah, oh ternyata memang banyak nih sebetulnya ya pain point lain
yang perlu kita perhatikan. Nah, inilah prinsip dari Didi yang kemarin sudah kita bahas. Dan ini yang akan bisa kita gunakan juga konsepnya dalam proses design thinking. Ya. Nah, maka muncul tuh solusinya di sini. Ya, teman-teman juga pasti udah pernah pakai deh. Go Right. Ya, dengan narasinya adalah layanan transportasi roda 2 yang dapat mengantar kamu kemana-mana tanpa ribet nyetir ataupun cari parkir. Biarpun dia menjawabnya adalah hanya dua hal, tanpa ribet nyetir ataupun cari parkir. Tapi ketika kita bisa mengidentifikasi pain point di awal tadi, ya, fleksibilitas waktu. Kalau kita coba go right, benar juga nih. Kapanpun saya panggil, ada. Ya, berarti fleksibilitas waktu terjawab nih dengan adanya layanan go right. Berangkat dari depan rumah tanpa saya harus panas-panasan, saya manggil ojek online-nya, manggil go right-nya, datang ke depan rumah. Ya, kita tinggal naik aja, keluar pagar, naik langsung ke motornya. Nggak ada bedanya dengan pakai kendaraan pribadi. Ya. Pain point ketiga, kita bicara kenyamanan. Ya, saya nggak mau rame-rame di kendaraan. Ini serasa punya supir pribadi, biarpun cuma motor. Nah, artinya masing-masing pain point tadi berhasil terjawab dengan layanan Go Ride. Selain yang tadi di awal dimunculkan, tarif parkirnya nggak usah saya pusingin. Ya. Biarpun dia bilang di sini nggak usah cari parkir. Parkir mah yang kelihatannya, tapi yang nggak kelihatannya ini yang berusaha dijawab melalui layanan Go. Makanya jadi sangat nyaman dengan adanya layanan ojek online ini. Ya. Hanya untuk narasi tadi, parkir. Muncul tuh layanan Go Ride. Tapi yang kita ketahui kan macam-macam nih sekarang layanannya. Ya bukan cuma antar orang, tapi bisa antar barang, ya bisa pakai mobil dan sebagainya. Semua itu sebetulnya dari proses design thinking kalau kita pahami. Ya, kalau kita mulai lagi ceritanya sekarang ya, nggak usah ngomongin tarif parkirnya. Saya butuh ojek kemana-mana ya, udah tahu nih dia mau pakainya ojek. Tapi saya kesulitan manggil ojek karena cuma ada ojek pangkalan. Berarti saya harus jalan tuh ke pangkalannya. Ada tukang ojeknya, syukur kalau ada. Kalau lagi kosong, lagi jalan semua, berarti saya harus nungguin. Ya, gimana caranya saya bisa dapat ojek tanpa saya harus datang ke pangkalan? Muncullah aplikasinya. Ya, aplikasi Gojek itu menghubungkan antara kita penumpang dengan si driver. Ya, driver nggak usah nungguin lama-lama di pangkalan ya. Dan dia bisa mengambil dari manapun penumpangnya. Kita pun nggak usah capek-capek jalan ke pangkalan. Ya, artinya pain point dari masing-masing pihak itu sudah berusaha dijawab dengan aplikasi Gojek tadi. Ya. Dan kalau teman-teman sadari, di sini konsumennya ada dua sekarang. Konsumen penumpang dan konsumennya adalah mitra driver. Masing-masing punya pain point yang berbeda. Nah, ini balik lagi. Kenapa pentingnya kita melakukan define ya atau bicaranya melihat dari sudut pandang yang berbeda sebelum kita bisa menemukan solusinya yang paling tepat. Ya. Tadi sudah merupakan satu contoh yang ya cukup menarik menurut saya gitu ya. Kalau kita ngelihat Gojek, oh ya benar pintar ya Nadiem bisa bikin aplikasi seperti ini gitu ya. Tapi belum pernah kita pikirkan secara mendalam sebetulnya. Ini muncul idenya tuh bagaimana? Siapa yang berusaha dia jawab pain point-nya? Dan kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita punya konsep design thinking seperti ini, kita tahu yang namanya pain point, kita jadi bisa memperoleh sesuatu yang baru, teman-teman. Nah,
Itu kita baru bicara go ride-nya. Orang butuh ojek. Nah, saya udah ada nih, udah terpenuhi. Go ride-nya udah ada. Sekarang saya kalau pergi kemana-mana, kan udah nyaman gitu ya, udah ada aplikasi yang bisa menghubungkan saya dengan mitra driver, ya nggak usah sengaja jalan ke ojek ke pangkalan lagi, ya. Tapi ini sering hujan, atau ini panas banget, aduh pengen yang nyaman, gitu ya, biar nggak kehujanan, nggak kepanasan, pakai apa ya? Muncullah Gokar, seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan si penumpang itu berubah seiring berjalannya waktu. Artinya butuh ada inovasi produk yang kita lakukan di sana. Nah, kita belum bicara inovasi produknya, bagaimana prosesnya nanti. Ya. Tapi yang kita bicarakan adalah bahwa kebutuhannya berubah, pain point-nya berubah, ya harus kita jawab lagi, ya, dengan solusi yang tepat. Nah, jadi kan di awal kita coba biasakan dulu orang nyaman dengan aplikasinya, ya. Nggak usah sengaja jalan ke pangkalan, cukup manggil dari aplikasi dapat nih ojeknya. Tawarin lagi, ini nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya. Tapi itu pasti berdasarkan pengalaman para penumpangnya, ya. Apalagi kalau di Jakarta misalnya, ya naik ojek ini luar biasa panas. Kalau saya di Bandung ya masih cukup nyaman lah gitu ya, naik ojek kemana-mana masih bisa masuk angin gitu ya. Kalau di Jakarta bukan masuk angin, kering misalnya, kejemur banget. Ya udah hitam, saya makin hitam lagi nih. Makanya muncul gokarnya. Ya. Setelah ada gokar, ya, sorry sebelum lanjut gitu ya. Gokar ini juga sebetulnya kan bicara taksi gitu ya. Pada awal-awal banyak banget tuh supir taksi yang ikut layanan gokar seperti ini, ya. Tapi kalau kita pahami bahwa banyak orang yang punya kendaraan nganggur, ya, daripada saya antepin mobilnya, udah deh, saya pakai jadi taksi online, ya. Kalau teman-teman perhatikan banyak juga tuh bandar taksi online. Orang punya mobil banyak, ya, tinggal cari siapa yang mau jadi supirnya. Anggaplah keuntungannya bagi 2 atau bagi berapa, ya, ke si pemilik mobil. Nah, artinya kenapa? Lagi-lagi menjawab pain point dari pihak yang berbeda, bukan dari pihak si penumpang, ya, bukan cuma dari driver, tapi juga dari pihak yang berbeda, pemilik mobil. Nah, sekarang jadi makin banyak pihak-pihak yang terlibat di sana, dan bisa dijawab hanya dengan satu solusi tadi, aplikasi Gojeknya, ya, yang layanannya semakin banyak. Nah, ini yang teman-teman bisa pelajari gitu ya dari aplikasi yang sering kita gunakan mungkin sehari-hari gitu ya. Tapi ketika kita lihat lebih dalam, ya memang wajar kita bilang Nadiem itu cerdas ketika dia menciptakan atau terus berinovasi ya produknya ini. Seperti itu teman-teman. Ya, tambah lagi nih, kalau biasa saya orang yang dikirim, saya pengen barang yang dikirim. Muncul tuh Gosen. Bukan cuma barang yang dikirim, saya pengen makanannya yang datang. Ya biasa saya harus datang ke tempat makan untuk makan. Ini mah saya nggak mau. Saya yang datang, saya pengen makanannya yang datang saya. Muncullah GoFood. Seperti itu. Nah, artinya itu kan pain point yang terus berbeda, berubah ya seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pain point yang harus kita jawab. Ya. Dan bagaimana kita menjawabnya hanya dengan anggaplah satu produk, satu layanan seperti ini. Artinya butuh pemikiran yang mendalam, teman-teman. Ya, kita nggak bisa bicara, oh kalau untuk penumpang saya ada aplikasinya sendiri. Untuk kirim barang beda lagi aplikasinya. Untuk beli makanan beda lagi aplikasinya. Ah, males saya pakainya. Sebagai penumpang saya pasti males pakainya. Kalau terpisah-pisah aplikasinya. Tapi ketika disatukan menjadi satu aplikasi seperti ini, inilah yang ya, saya pun terjawab. Pantesan disebutnya super app misalnya. Seperti itu teman-teman ya. Ya semoga ini menjadi pandangan baru juga untuk teman-teman bahwa ya
nggak sederhana kok, gitu ya. Setiap studi kasus yang kita pelajari itu bukannya cuma ya udah, yang penting lu bikin deh, itu ya aplikasi ojek online bisa ngehubungin penumpang dengan driver, pasti jadi. Ya teman-teman juga udah lihat kok berapa banyak aplikasi sejenis yang ya ujung-ujungnya mati juga. Karena apa? Nggak memahami konsep di dalamnya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sebelum masuk ke sesi 2, Pak Romi, apakah break dulu? Iya, oke Pak Yoke, berarti kita coba break dulu ya. Boleh. Jadi mungkin teman-teman udah dapet intisari awalnya nih tentang pain point tadi, sama ada relatednya dengan event tema yang kemarin ya, yang ada Didinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke Pak Yoke lagi nih, kita refresh dikit supaya lebih fresh pada saat menyimak materi sesi kedua ya. Oke, saya ada beberapa game yang mau saya ajak teman-teman untuk bermain agar lebih interaktif aja. Kita sesi sore hari ini tidak ngantuk, tapi teman-teman ada dapat hadiah yang bisa digunakan. Saya share ke sini, games quiz interaktif. Nah, ini kita akan bagi-bagi hadiah berupa voucher menarik senilai Rp1 juta persembahan dari Talent HRM. Oke. Jadi permainannya ini simple, teman-teman hanya harus mengechat jawabannya memberikan jawabannya di chat box, mengetikkan jawabannya sorry agak belibet. Jawabannya di chat box Anda masing-masing, nanti yang tercepat dan terbenar akan kita unmute untuk memberikan jawabannya. Nanti yang menang akan mendapatkan voucher senilai Rp1 juta. Oke? Udah siap semuanya? Jari-jari di chat box? Oke ya. Untuk itu, kita mulai pertanyaan pertama. Oke, ini pertanyaan pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Sudah perhatikan teman-teman? Bersiap? Pertanyaannya adalah, siapakah nama asli pemeran wanita yang menggunakan baju abu-abu? Ya, sudah bisa dijawab di chat box. Siapa pemeran wanita yang berbaju abu-abu yang ada lingkaran merahnya itu? Ada yang sudah bisa menjawab? Pasti udah nonton dong. Ini udah ada yang jawab. Oke. Kita lihat nih, Stovia. Stovia Windy Saputri. Halo Mbak Stovia. Bisa di-unmute? Oke, tampaknya Mbak Stovia kurang ini. Coba, ini ada yang menjawab lengkap dan benar tampaknya nih ya. Coba nih Mbak Larasati. Mbak Larasati? Ya, Mbak Larasati? Iya. Jawabannya apa? Glensa Sisara. Glensa Sisara ya. Coba kita lihat apakah betul. Yeay, oke, selamat Mbak Larasati ya, dapat hadiahnya voucher senilai Rp1 juta dari Talent HRM. Oke, siap-siap ya untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, nah ini tebak-tebakan nih, harusnya pada bisa nih. Tebak-tebakan, apa itu? Apakah aku bersatu saat naik, tetapi aku terbelah saat turun? Ayo, ada yang bisa jawab nggak?
Oke, apakah aku bersatu saat naik, terbelah saat turun? Nah, nih, Larasati lagi. Tapi Larasati tadi udah ya. Coba Hanifah Cairani. Halo Mbak Hanifah. Iya, saya Jawabannya apa Mbak? resleting. Maaf ini gelap ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kok bisa jawab resleting Mbak? Ya kan karena kalau ditutup dia nutup kan, pas dibuka ya buka. Oke, kalau gitu kita coba lihat nih jawabannya. Ya, betul. Selamat buat Hanifah. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan ketiga. Tadi udah 2 orang nih. Ini sekarang yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada tahu dong, pasti anak-anak zaman sekarang. Oke, pertanyaannya adalah, nah, berapa usia Justin Bieber di tahun 2022? Ayo, mana nih fansnya nih? Oke nih, Dwi Nanda Budiwardani. Iya, Kak. Halo, Dwi, apa kabar? Hai. Ya, jawabannya apa, Dwi? 28. Dari mana tuh 28, Dwi? Soalnya dia lahir tahun 94. Oh, gitu. Coba kita buka jawabannya. Iya, selamat Dwi. Selamat mendapat voucher 1 juta dari Talent HRM. Oke, pertanyaan keempat. Nah, ini dia. Tebak wajah. Oke, 1. Dia adalah seorang YouTuber. YouTuber Indonesia ya, dan dia pria dan pernah satu geng dengan Weird Genius. Udah ada yang bisa jawab? YouTuber Indonesia dan salah satu dari Weird Genius. Nama belakangnya Liao. Oke, ini udah ada nih. Rati. Halo Rati. Halo, Jawabannya adalah Chandra Liao. Chandra Liao. Oke, kita lihat ya. Yeay, selamat ya Rati ya. Ya, terima kasih. Yuk. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kelima. Siap-siap ya. Pertanyaan kelima adalah, sebutkan judul dari lirik berikut ini. Sebutkan judul dari lirik berikut ini. Oke, sudah dilihat. Ada yang bisa jawab kah? Ayo bahasa Jawa nih yang dari ya. Oke, udah ada yang bisa jawab. Ini dia nih. Kita coba Revien. Apa benar nggak nih? Revien. Oke. Revien. Oke, jawabannya apa Revien? Sayang Pak, Via Valen. Oke, siap. Udah keluar ya jawabannya. Oke, selamat Revien. Ya Kepencet. Pak. Selamat ya. Semoga berguna vouchernya. Oke, sementara hari ini bridging, semoga teman-teman bisa refresh, dapat hadiah, dan vouchernya dapat digunakan untuk berkembang terus, untuk belajar pengembangan diri. Nah, selanjutnya
acara saya kembalikan ke Pak Yoke. Nah, sudah muncul ya layarnya, Pak? Sudah, Pak, sudah. Ya, oke. Nah, jadi kembali lagi tadi di awal kita bicara mengenai define. Kita melihat sudut pandang. Bahwa dari masing-masing sudut pandang ini ada yang namanya pain point. Semakin banyak pihak yang kita lihat, semakin banyak pain point yang harus kita jawab. Seperti itu. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat juga contohnya dari bisnis yang sudah sukses. Ya. Sekarang kita kembali ke bisnis si penjual mie tadi. Ya. Nah, kita coba langkah keduanya sekarang. Identifikasi penyebab utama pain point. Jadi di awal, dia sudah dipesankan, coba deh kamu lihat dari sudut pandang konsumen kamu. Nah, maka ketika dia diminta mengidentifikasi penyebab utama pain point-nya, yaitu konsumen ini masalahnya apa sih? Apa yang membuat dia sulit? Apa yang membuat dia sebal? Dan sebagainya yang harus kita berusaha jawab. Ya. Maka ya kita tanya ke masing-masing konsumen. Ya, yaitu diidentifikasi. Nah, pengantarnya dulu. Ya, kita harus tempatkan diri kita sebagai konsumen. Dengan kata lain, kita harus kumpulkan data yang berhubungan dengan pain point si konsumennya itu sendiri. Ya, sebagai contoh, ya, coba deh saya wawancara, suka nggak makan mie? Ya, kalau makan mie, senangnya seperti apa? Ya, bisa nggak bikin mie sendiri? Ya, jangan bicara Indomie mie instan, jangan. Kita bicara mie mentah. Ya, mungkin orang anggapannya kalau Indomie nggak sehat, gitu ya. Kalau mie mentah lebih sehat karena kita bisa meracik sendiri, atau mungkin pakai daging atau pakai apa segala macam, gitu ya. Nah, sehingga ini ditanya seperti itu. Suka nggak? Bisa nggak bikinnya? Ya, atau favoritnya seperti apa? Nah, jawaban dari setiap konsumen itu akan berbeda-beda. Ya, dia bilang, saya suka, tapi lebih gampang kalau beli yang matang. Ini ada di pikiran kita juga. Makan mie udah cari aja yang matang lah. Kalau di Bandung itu ada yang terkenal, misalnya mie Linggarjati, ada bakmi Naripan, gitu ya. Mungkin dekat kampus saya ada mie Jakarta. Nah, seperti itu. Ya, sangat banyak. Tinggal beli yang matangnya aja, beres. Tapi mungkin ada yang punya pemikiran berbeda, ya. Dia pengen bisa masak sendiri, seperti halnya masak mie instan. Tapi nggak tahu cara ngeracik bumbunya. Gimana caranya sih biar enak, gitu ya. Soalnya kalau saya beli matang, enak banget. Ya, beli yang polos pun enak banget. Saya ingin coba membuatnya, tapi nggak tahu caranya. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu pain point dari si konsumen juga. Dia pengen membuatnya sendiri, apalagi kalau sekarang kita bicara lagi zamannya apa virus ini lagi meningkat gitu ya penyebarannya. Beli yang mateng kayaknya takut juga ya. Kita nggak tahu si penjualnya ini, anggaplah kita belinya pakai ojek online. Si penjualnya ini pakai masker nggak? Kemudian kalau dia bikin mie-nya, pembeli lain atau pegawai lain ada di sekitar si pembuatnya nggak? Pakai masker nggak mereka-nya? Atau mungkin dia pernah bersentuhan dengan siapa? Cuci tangan dulu nggak? Udah nggak ketahuan. Gitu ya. Kalau kita belinya secara pesan antar. Ya. Makanya mungkin saya ngerasa lebih aman kalau saya bikin aja di rumah sendiri deh. Tapi bahannya juga saya nggak tahu gimana cara bikin bumbunya. Nah, meracik bumbunya ini menjadi sesuatu yang pain point juga untuk si konsumen. Ya, ada juga yang punya cerita berbeda. Suka makan mie, bisa ngeracik bumbunya, tapi bumbunya nggak selalu lengkap. Misalnya, ada tambahan apa yang nggak ada nih, saya nggak punya. Toppingnya nggak punya, itu kan ya. Karena capek bikin toppingnya ribet gitu ya. Tapi kalau untuk bumbu dasarnya bisa, tapi kayaknya makan bakmi kurang nyaman gitu ya, kurang komplit kalau nggak ada toppingnya, kalau nggak ada kerupuknya, kalau nggak ada baksonya, nggak ada pangsitnya, nggak ada kuahnya, ya. Secara basicnya bisa bikin, tapi ya kurang komplit aja. Makanya lebih enak kalau beli udah jadi,
Misalnya seperti itu. Ada juga yang punya pemikiran kalau belinya matang terus boros, ya. Bayarnya mahal nih. Beli mie mentah sekilo berapa bisa setara dengan harga mie matang satu porsi. Padahal yang mie mentah ini bisa untuk misalnya 5 porsi. Nah, artinya kan ketika kita bicara dari sisi uangnya juga, waduh ini menjadi pain point tersendiri. Dan ini baru 4 yang saya munculkan. Ya, sekarang kalau teman-teman coba wawancara ke masing-masing orang, pain point-nya saya jamin akan beda-beda ngomongnya. Dan kalau kemarin Pak Agus bilang itu kita kebanjiran informasi nih, banyak banget informasi yang kita peroleh. Gimana cara jawabnya ya dengan informasi sebanyak ini? Maka yang harus kita lakukan ya, jangan lupa kemarin adalah identify. Melihat kesamaannya dulu dari masing-masing pain point yang sudah disebutkan oleh si konsumen-konsumen tadi. Ya. Nah, ketika diskusi lagi, apa sih pain point-nya? Ternyata semuanya ngomong hal yang sama, sebetulnya kemudahan. Ya, semua orang suka yang namanya kemudahan dalam membuat mie. Artinya, itu ya, ketika kita sudah berhasil coba gali ya informasi dari masing-masing konsumen tadi, pain point dari masing-masing konsumen tadi, ya, kita harus meramunya menjadi satu aja, ya. Anggaplah menjadi satu untuk yang kali ini, ya mungkin bisa lebih dari satu. Ya. Dalam contoh kasus ini, ternyata yang dibutuhkan oleh si konsumen adalah kemudahannya. Ya, kita lihat lagi. Beli yang udah matang, pengen yang mudah dong. Pengen bikin sendiri, tapi nggak tahu cara ngeracik bumbunya, pengen yang mudah dong, ngeracik bumbunya. Dia bisa ngeracik bumbunya, tapi bumbunya nggak lengkap, berarti pengen yang mudah dong, bumbunya yang bisa lengkap. Ya, toppingnya apa segala macam. Nah, suka yang matang, tapi kalau beli terus, terlalu boros. Ya, ini mungkin agak berbeda ceritanya. Ya, dah, yang nomor 4 ini mau saya kesampingkan dulu, boleh, gitu ya. Tapi kalau kita gali lagi, borosnya bagaimana sih menurut Anda? Ongkirnya kah? Atau harus jalannya kah? Atau apa yang dianggap boros ini tuh seperti apa? Ternyata setelah kita telusuri, misalnya, oh saya harus jalan kaki, gitu ya, boros tenaga nih kalau saya tiap kali harus pergi, kalau mau makan, boros waktu, dan sebagainya. Berarti kan kita lagi-lagi mencari kemudahan ya untuk memperoleh mie-nya ini. Dibandingkan saya harus pergi ke kedai mie, ya mungkin menghabiskan waktu setengah jam sampai sejam karena makan di tempat, ya lebih gampang saya masak di rumah, mungkin cuma 5-10 menit, tambah makan 5 menit, dah beres, 15 menit selesai, ya tanpa harus keringetan jalan bolak-balik, misalnya seperti itu, ya sehingga kemudahannya ini yang akan kita jawab, seperti itu teman-teman, ya dan ini baru bisa dilakukan ketika teman-teman berhasil mengidentifikasi dulu, ya bukan setiap keluhan baik oleh si konsumen, lantas itulah pain point utamanya. Ini yang teman-teman harus hati-hati, ya. Akan lebih bermakna jika kita bisa melihat kesamaannya itu apa, ya, dari masing-masing pain point tadi. Nah, dalam hal ini kemudahan, seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah setelah saya tahu pain point-nya, saya akan berusaha menjawab, ya. Maka konsep murah atau mahal menjadi sesuatu yang relatif. Relatifnya bagaimana? Ya, sebagai contoh kita ambil yang Gojek tadi. Ya, kalau kita lihat ongkos, ya ongkos kirim, misalnya kirim barang itu instan 11.000, anggaplah. Ya, sebagian orang mungkin ngerasa, aduh 11.000 itu mahal. Ya,
Apalagi dulu sebelum pandemi. Ngirim ke sini aja harganya segini, mahal banget gitu kan ya. Tapi ketika sekarang kita berpikirnya adalah kebersihan, bahwa setiap kali saya keluar rumah lantas harus mandi, ya ganti baju dan sebagainya, maka bayar 11.000 untuk ngirim barang menjadi sesuatu yang murah. Karena setelah dihitung-hitung dibandingin dari nilai uangnya, kerepotan dan sebagainya, ya 11.000 saya diam di rumah, tinggal kasih barangnya, beres, tunggu tunggu laporan nyampe, selesai. Sebelumnya mungkin saya berusaha menghemat 11.000 itu dengan saya pergi sendiri, ya bensin nggak nyampe 1 liter lah, gitu ya kalau pergi sendiri, ya waktu juga lebih cepat, mungkin bisa ngobrol dulu dengan si penerimanya dan sebagainya. Zaman dulu mungkin oke, itu yang tidak menjadi masalah ketika kita pergi sendiri. Tapi sekarang ada hal-hal yang membatasi kita sehingga pergi sendiri ini menjadi sesuatu yang merepotkan, menjadi pain point yang baru. Maka layanan pesan antar seperti itu menjadi sesuatu yang murah. Lebih baik saya bayar ongkos saja dibandingin saya pergi sendiri. Karena saya nggak usah nyuci baju, saya nggak usah semprot-semprot disinfektan, saya nggak usah buang masker, saya nggak usah meningkatkan resiko terkena virus dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep murah atau mahal menjadi sesuatu yang relatif. Ya. Dan bisa menjadi mahal ketika apa yang kita bayarkan, biarpun harganya murah, ternyata nggak kepake barangnya. Nah, itu yang kita maksud dengan murah atau mahal itu adalah sesuatu yang relatif. Ya. Nah, maka setelah kita berhasil mengidentifikasi pain point dari masing-masing konsumen tadi, ya, yang berhasil diintisarikan bahwa oh ini pengennya kemudahan, berarti saya harus menyediakan sesuatu yang mudah. Maka saya harus diskusikan alternatif solusinya. Ya, muncul tuh ide-ide di kita. Ya, apakah saya menjual bumbu mie-nya? Karena tadi ada yang bicara saya nggak bisa ngeracik bumbunya, atau bumbunya nggak lengkap, atau apapun itu. Atau saya ikutan dengan orang yang jualan mie matang aja, ya. Atau mungkin saya udahlah berbaik hati sediain aja resep bumbu mie karena saya bisa bikin mie, saya juga terbiasa masak sendiri, saya tahu resep bumbu mie-nya seperti apa, ya. Karena sehingga bisa menjawab kesulitan orang yang tadi nggak bisa ngeracik bumbunya, misalnya. Atau sekalian saya sediain aja bumbu di dalam mie-nya, ya. Jualan mie plus bumbu. Nah, muncul tuh 4 ide seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ingat lagi di awal, ya CRC, ya customer need, ada rapid prototyping dan generate creative idea. Ya, ternyata urutannya itu nggak seperti CRC tadi. Ya, munculin dulu idenya. Itu juga prinsip dari design thinking. Biarpun ada teorinya, bukan berarti langkahnya itu ya udah terus saja harus seperti itu. Ya nggak boleh lompat-lompat. Ya, padahal ketika kita bicara design thinking, boleh tuh urutannya diubah. Di sini pun saya mengubah urutannya. Bahwa sebelum saya melakukan prototyping, saya cari dulu ide-ide kreatifnya. Ya, saya munculkan dulu alternatif solusinya untuk masing-masing pain point tadi. Ya. Apa saja yang kira-kira bisa saya ciptakan, ya, dari seluruh ide yang berhasil saya generate. Ya. Tapi ketika kita membandingkan 4 hal ini, ya anggaplah ada 4 ide ini. Ini pun membutuhkan suatu skill tersendiri, teman-teman. Ya, bukannya ya ini lebih murah, lebih mudah apa segala macam. Ngebandinginnya sebaiknya bagaimana? Itu kan menjadi pertanyaan tersendiri sebetulnya, ya. Nah, kemarin Pak Agus sempat sampaikan coba deh kotret, ya. Bikin tabelnya atau apapun itu, ya. Nah, di sini pun sama. Saya menggunakan prinsip yang sama. Bahwa kerangka berpikir seperti apa yang bisa membantuku menentukan ide terbaik. Ya. Paling sederhana yang saya lakukan adalah melihat
kekurangan dari setiap ide, dan juga kelebihan dari setiap ide. Ya, kekurangan dan kelebihan. Ada dua hal nih yang akan saya perhatikan dari setiap ide tersebut. Saya balik lagi ya ke yang ide yang berhasil saya ciptakan tadi. Menjual bumbu mie, kekurangannya apa ya? Kelebihannya apa ya? Anggaplah kekurangannya, kalau saya jualan bumbunya doang, nanti orang ya cuma beli bumbunya, nggak beli mie saya. Lalu mie saya lakunya gimana? Padahal mungkin bumbu ini saya nggak bisa hargai dengan mahal-mahal. Ya. Kelebihannya apa? Oh, mungkin orang jadi ingat dengan merek saya, sehingga nanti harapannya akan beli mie saya. Belum tentu juga gitu ya. Karena kalau bicara mie-nya sama-sama aja beli dimanapun gitu ya. Tapi bumbunya ini menjadi sesuatu yang unik. Tapi kalau orang lain bisa dapetin mie di tempat lain dan beli bumbunya di saya, berarti saya cuma untung dari sisi bumbunya. Aduh, nggak maksimal nih untungnya. Ya. Nah, di situ kita melihat kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing idenya. Ya. Kalau saya jualan mie matang, kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ya, kelebihannya mungkin untungnya bisa sangat besar dan resep nggak akan dicuri. Tapi kekurangannya dengan masa pandemi seperti ini, resiko kesehatan saya menjadi sangat tinggi. Ya, kalau saya harus pakai pegawai, berarti saya harus keluar biaya tambahan dong. Kalau saya jualan mie matang, berarti saya harus ada gerobak dong yang harus saya tungguin. Artinya saya harus terpaku diam di gerobak tersebut selama seharian, selama counternya buka. Ya, wah, banyak kekurangan ternyata. Ya, kelebihannya lebih sedikit. Coba lagi, masing-masing ide itu adalah kita bandingkan kelebihan maupun kekurangannya. Ya, dan akan jauh lebih sempurna ketika teman-teman membandingkan kelebihan dan kekurangan ini adalah dengan melihat poin-poin yang sama. Misal, ya poinnya apa saja? Yang pertama, kita lihat dari harganya. Ya, secara harga, menjual bumbu mie bagaimana? Menjual mie matang bagaimana? Menyediakan resep bumbu mie bagaimana? Menyediakan bumbu di mie bagaimana? Harganya kita bandingkan, kelebihan maupun kekurangannya. Ya. Bicara dari pengerjaannya, ya. Kerepotan pengerjaannya. Masing-masing kita bandingkan semua. Siapa yang memperoleh poin paling besar? Paling besar ini berarti paling positif, ya. Maka itu menjadi kandidat ide yang terbaik misalnya. Nah, dengan membuat tabel perbandingan seperti tadi, ya, maka berapa banyak pun solusi yang kita punya, kita akan bisa menyaringnya sehingga memperoleh solusi yang terbaik. Ya, entah itu satu atau lebih dari satu, no problem. Ya, tapi alternatif solusi ini bukan lagi menjadi sesuatu yang liar. Jika kita berhasil memikirkannya secara mendalam, apakah benar ide ini tuh menjawab pain point dari konsumen? Apakah benar kemudahan yang tadi dicari oleh konsumen itu bisa terjawab oleh ide ini? Ya, karena semuanya bisa dibilang menjawab kemudahannya. Tapi mana yang paling masuk akal untuk saya jalankan? Ya, karena kalau kita bicara bisnis kan bukan cuma ya udah pain point-nya saya jawab. Lantas pengerjaannya buat saya mudah nggak? Ya, karena sudut pandang saya juga nggak boleh diabaikan dong sebagai penjual. Ya, saya juga salah satu yang harus diidentifikasi sudut pandangnya. Buat orang lain bagus nih, menarik ya ide saya. Tapi saya bisa nggak ngerjainnya? Kalau buat saya repot, nggak menguntungkan, buat apa saya jalanin? Kan gampangnya seperti ya. Harus cuma yang dilihat ya. Tapi sudut pandang konsumen pun kita lihat dan sudut pandang kita pun menjadi sesuatu yang penting di sana. Ya. Itulah yang perlu kita lakukan ya ketika membandingkan setiap idenya. Kita lihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, ya. Mungkin hal lainnya lagi yang mau kita bandingkan, kita identifikasi dari masing-masingnya. Ya. Sehingga ketika membandingkan menjadi sesuatu yang sangat kompleks, tapi ya kalau kita memang belum berpengalaman membuat bisnis, ini yang harus kita lakukan. Beda cerita ketika teman-teman memang sudah terbiasa membangun bisnis. Semua yang dilakukan di sini, yang kita bahas di sini, sudah terjadi di dalam kepala teman-teman. Oke, fine. Pengalaman yang nggak bisa diajarkan oleh orang lain. Tapi ketika teman-teman belum memiliki pengalaman seperti itu, maka mau nggak mau ya, kita belajar dari konsepnya. Ya. Toh ini ahli yang bikin sebetulnya. Ya. Sudah coba distandarisasi. Adalah idenya seperti ini. Bisa kita pakai atau enggak ya? Terus harus diuji.
Ya namanya teori juga bukannya sempurna seperti itu. Udah desain thinking seperti ini, mati aja seperti ini. Ya enggak juga gitu ya. Terus akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, setelah kita berhasil memperoleh plus minus dari masing-masing ide sehingga kita bisa akhirnya memilih ide mana yang terbaik, maka ide ini akan kita wujudkan ya tadi di yang slide awal itu kita sebutnya rapid prototyping ya. Tapi bukan cuma diwujudkan lantas ya udah saya jual aja selesai. No. Tapi kita interpretasi pandangan konsumen terhadap solusi yang ditawarkan. Apakah benar solusi yang saya tawarkan ini sudah tepat? Ini perlu untuk bisa kita jawab ya. Nah, dia bilang, udah nih berhasil ciptain beberapa jenis produknya, coba deh dibikin bumbunya doang ya, bumbunya ada macam-macam misalnya, packagingnya diubah atau mungkin ada resep mie dan resep bumbu mie-nya dan sebagainya. Coba diuji coba ke orang-orang terdekat ya. Mana solusi yang terbaik bagi konsumen? Ya. Nah, pertanyaan yang harus dijawab, apakah benar mie yang kujual ini memberikan kemudahan bagi para konsumen? Apakah benar hal yang berhasil kita identifikasi di awal ya mengenai pain point dari si konsumen ini berhasil terjawab? Ya, dari masing-masing idenya ya harus kita uji coba. Ya, di sini saya nggak memberikan jawabannya, oh ini idenya yang paling tepat yang ini ya. Ya, balik lagi. Bahwa seiring berjalannya waktu, pain point akan terus berubah. Saat ini solusinya mungkin sudah tepat. Tapi di masa depan, enggak. Saya nggak yakin gitu ya. Ini yang teman-teman nggak boleh lupa. Ya, bahwa proses design thinking adalah sesuatu yang ya terus terjadi. Ya, kita ingin bisa bertahan, ya terus lakukan penyempurnaan produk. Tapi nyempurnain produknya gimana caranya? Kalau kita tidak memiliki suatu kerangka berpikir, ya. Dengan kata lain, design thinking ini adalah suatu kerangka berpikir kita untuk penciptaan produk, ya barang ataupun jasa. Ya, kita punya suatu pola berpikir, maka pola ini yang ya lagi-lagi kita gunakan terus-menerus. Ya, ada kebutuhan baru, nah coba polanya saya pakai lagi, saya analisa lagi dari awal. Ya, apakah benar saya menjawabnya seperti ini? Apakah solusi yang saya tawarkan benar berarti menjawab? Ya, ada apa saja alternatif solusinya dan lain sebagainya. Semua diulang seperti itu dari nol. Anggaplah kita mencari lagi solusi untuk masalah dari nol. Seperti itu. Ya, untuk yang sudah berhasil terjawab ya sudah jangan diapa-apakan. Ya. Orang udah senang dengan mie-nya ya udah mie-nya jangan diapa-apain. Orang sudah senang dengan packaging-nya ya udah packaging-nya jangan diapa-apain. Tapi mungkin bosan dengan bumbunya. Oke, berarti bumbunya harus saya sediakan. Tapi yang seperti apa ya yang cocok untuk orang-orang? Ya. Apakah misalnya saya harus mengambil dari rasa daerah tertentu? Atau mungkin dagingnya saya ubah? Atau mungkin minyaknya saya ubah yang sebelumnya minyak sayur sekarang menjadi minyak yang ada campuran dagingnya, daging ayam kek atau daging apapun itu, ya. Ada minyak hewani misalnya. Nah, ini kan semua yang harus kita gali dari konsumen karena kita bicara saya harus menempatkan diri di sisi konsumen. Ya, mereka butuhnya apa? Nah, ini ada satu ilustrasi, teman-teman. Ya. Dari gambar ini juga udah ketahuan. Di sudut pandang yang berbeda, kita akan melihat angka yang berbeda. Ya. 6, 9, apakah ada yang salah dari masing-masing sudut pandang ini? Enggak kan ya? Dua-duanya benar kok. Ya. Yang satu melihat 6 karena memang dia melihat dari sisi yang 6. Yang satu bilangnya 9 karena memang dia melihat dari sisi yang 9. Dan benar keduanya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan juga, bahwa ketika kita bicara pindah sudut pandang, bukan berarti sudut pandang kita ini menjadi sesuatu yang salah. Enggak kok. Saya sebagai penjual pengen untuk, benar kok, gitu ya.
Apa yang salah? Saya pengen untung. Konsumen pengen harga murah, bener juga kok. Ya, tapi nggak mungkin dong saya harus mengalahkan kepentingan saya ya sebagai penjual ya untuk memenuhi kebutuhan si konsumen yang pengen harga murah. Saya tekan biayanya, ya. Saya ambil untungnya, margin labanya ditipisin. Ya, nggak benar juga seperti itu. Saya pengen untung, normal aja untungnya, nggak usah berlebihan misalnya. Konsumen pengen murah. Tapi kan tadi teman-teman udah ingat, ya, udah tahu bahwa murah atau mahal itu menjadi sesuatu yang relatif. Nah, kalau kita bisa menciptakan konsep itu, murah atau mahal ini adalah sesuatu yang relatif, maka murah yang ingin dicapai oleh si konsumen itu bisa terjawab oleh kita. Ya, murahnya seperti apa? Ya kita berikan sesuatu yang layak. Ya, bukan berarti kita kasih harga yang murah. Nah, ini juga konsep yang seringkali banyak orang salah paham. Ya, jualan yang murah, diskon aja untuk ini. Ya diskon, mau kapan kita untung, mau kapan kita balik modalnya. Ya, yang harus kita ciptakan adalah orang, ya konsumen maksudnya, merasa bahwa produk kita ini murah sebetulnya. Biarpun kalau kalau nggak butuh mah nggak murah barangnya. Nah, seperti contoh yang tadi, layanan pesan antar. Ongkosnya 4.000 misalnya. Tapi saya nggak butuh makan misalnya. Jadi 4.000 ini menjadi sesuatu yang mahal. Mau ngapain saya beli ah? Udahlah, saya nyemil-nyemil aja di rumah gitu ya. Nggak terlalu lapar juga kok. Jadi mau ngapain saya GoFood misalnya. Ya, biarpun cuma 4.000. Ya. Mobil yang harganya mahal. Ya. Dan kita misalnya terpaksa untuk membeli karena kita membutuhkannya untuk masuk ke dalam suatu komunitas, di mana komunitas ini bisa memberikan kita peluang-peluang bisnis yang baru, maka membeli mobil ini menjadi sesuatu yang murah buat saya. Karena memberikan gengsi tersendiri dan memungkinkan saya masuk ke komunitas yang sebelumnya saya nggak bisa masuki kalau nggak punya mobil tersebut. Nah, itulah konsep murah dan mahal yang menjadi sesuatu yang relatif. Ya. Kita nggak bisa lagi hanya melihat dari price tag-nya. Ya. Lihat, waduh, ini 1M ya harga mobilnya. Tapi dengan kamu ngeluarin 1M ini, kamu bisa dapat apa sih? Value apa yang bisa kamu dapatkan? Itulah yang bisa menghilangkan price tag ini menjadi sesuatu yang mahal, tapi relatif ya, mahal atau murahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, sedikit kredit gitu ya, bahwa terima kasih kalau sudah menginspirasi ya, bahwa ketika kita bicara design thinking, ya tadi kita ada konsepnya CRC, ya alatnya pun kita harus tepat, ya kita pakai konsep DD. Kemudian tadi saya sempat sampaikan pakai deh tabel sederhana aja, hanya sekedar membandingkan, ya plus minusnya, apanya dibandingkan masing-masing, ya cukup alat sederhana, bukan sesuatu yang harus wah kita pemahaman yang mendalam, nggak perlu dah, gitu ya. Selama kita terbiasa mengotret, maka kita nggak akan lupa apa yang sudah kita pikirkan. Ini juga yang harus dilakukan oleh teman-teman ya. Ini dia catat dulu ya. Nanti sudah itu coba di-chord bagiannya, dibuat mind map-nya, mau alatnya apapun itu silakan, nggak ada yang salah lagi-lagi teman-teman. Ya. Nah, dan juga si proses design thinking ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan cuma sekali jalan terus titik udah selesai, udah jadi produknya udah selesai. Enggak kok, dari berbagai bisnis produk ya yang beredar di pasaran yang sudah sukses, bahwa mereka terus-menerus melakukan proses design thinking ini, yaitu memperhatikan konsumennya butuh apa, pain point baru apa lagi yang muncul dari konsumen, sehingga saya harus memodifikasi produk saya, barang ataupun layanan saya, ya sehingga konsumen saya nggak kabur, ya dan saya harus yang tercepat mengetahui hal itu, sehingga ya lagi-lagi konsumennya nggak kabur, ya kan? Kalau kita tahu tapi terlambat, jadi masalah dong. Maka di sini
Ada juga konsep kita harus bisa mengumpulkan data secara cepat. Alatnya apa dong? Ya, apakah kita rajin-rajin survei? Ya, apakah kita nitip ke si driver? Ya, kamu harus nanya ke konsumen, ya, ke penumpang kamu, apa yang kurang dari layanan kita, atau ada ide apa layanan yang perlu ditambahkan dari yang sudah ada selama ini, ya, digali semua satu persatu misalnya. Nah, di situ juga proses design thinking terjadi, ya. Makanya ini never ending sebetulnya ketika kita bicara design thinking. Oke. Nah, jadi apa sih design thinking sebetulnya? Di sini ada definisi sederhananya. Membantu menemukan solusi dengan menggunakan pendekatan yang mengutamakan manusia. Nah, teman-teman pasti pernah lihat deh gambarnya ini ya. Empathize, define, ideate, prototype, dan test. Ya, saya sederhanakan dari 5 ini udah jadi CRC aja. Ya, karena dari CRC ini sudah menggambarkan 5 ini sebetulnya. Empathize, berarti kita berusaha menempatkan diri kita di posisi konsumen. Define, cari penyebab utamanya. Ya, penyebab utama permasalahannya itu apa? Kesulitannya apa? Yaitu yang tadi saya sebut pain point. Ya. Ideate, berarti munculkan alternatif solusi yang bisa menjawab seluruh pain point yang muncul tadi, yang berhasil kita define. Ya. Prototype, berarti ciptakan produknya, wujudkan. Idenya sudah ada, ya harus terwujud dong, jangan cuma ngomong. Ya, beneran dijadiin barangnya, sehingga orang bisa tahu prakteknya bagaimana, yaitu kita tes benar nggak sesuai, ya, ide yang sudah kita rancang tadi itu benar-benar bisa dijalanin atau enggak, beneran bisa menguntungkan atau enggak, ya. Setelah dicoba bikin, waduh ini mah nggak masuk akal gitu ya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman pernah tahu dulu ada project Google Glass, ya, Google Glasses, jadi kacamata bikinan Google, di mana dia itu ada sistem operasi Android-nya, ya, dia seperti bisa mengoperasikan handphone, bisa ada kameranya segala macam, itu kan ya, dan mau coba dikomersilkan penjualannya, tapi nggak kedengeran tuh sekarang, nggak ada barangnya. Untuk komersil masyarakat umum nggak ada, tapi dia lebih lakunya adalah untuk konsumen khusus, yaitu yang ada di pabrik-pabrik. Karena apa? Si Google Glasses ini bisa ditambahkan software yang membuat simulasinya terjadi di depan mata dia, ya. Bahkan ketika dia melihat suatu barang, ada semacam augmented reality-nya, gitu ya. Jadi kenyataan yang kita lihat dari mata ditambahkan dengan gambar digital, gitu ya, sehingga antara virtual dengan kenyataan ini menjadi sesuatu yang menempel, ya. Dan itu bisa diwujudkan dengan menggunakan Google Glasses tadi, ya. Apakah Google melakukan sesuatu yang gagal, ya? Google Glasses-nya ini nggak jalan? Nggak juga kok, gitu kan ya. Setiap produknya, ya, udah dibuat, tutup, buat, tutup, gitu ya. Ada produk apa, terus udah lama nggak kedengeran lagi, ya. Apakah itu gagal? Ya nggak juga, itulah proses design thinking. Bahwa kalau nggak berhasil menjawab pain point-nya, buat apa saya pertahankan produk ini, ya. Oke. Nah, maka sebetulnya yang paling sederhana apa sih design thinking? Seperti kita mendesain spanduk, ya. Kalau teman-teman bikin spanduk apa rumah makan atau dijual atau apapun itu, ya. Bahwa ketika kita bikin spanduk kan bukannya kita bicara ke si desainer, saya mau bikin spanduk tentang ini, ya. Tolong bikinin. Terus kita langsung terima jadi aja. Ya oke, sesuai desain saya. Sangat jarang kemungkinannya. Pasti dia akan bolak-balik. Bener desainnya kayak gini, aduh ini kurang gede hurufnya. Bener desainnya kayak gini, aduh ini warnanya kurang bagus, ya. Satu persatu disempurnakan di sana. Ukuran hurufnya udah benar, ya udah ukuran hurufnya jangan diubah. Warnanya udah benar, ya udah warnanya jangan diubah. Tinggal komponen lainnya yang disesuaikan, ya. Sehingga masukan ini bisa datang dari internal maupun eksternal, ya, agar sesuai dengan harapan klien kita. Ya, di sini dibilang dari tim kita, ya, tim internal kita, atau dari kliennya langsung. Kliennya benar nggak mintanya yang seperti ini? Kalau bukan yang seperti ini, berarti kan harus kita ubah. Ya, makanya
Sederhana. Jadi menurut kamu gimana nih? Nah, terus tanya, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Ya, itulah apa konsep paling sederhana yang bisa dipetik oleh teman-teman dari design thinking ini. Ya, terlepas dari penjelasan yang sangat panjang tadi, coba diskusi ya. Kalau ini barangnya bukan untuk saya pakai, ya, tapi untuk dipakainya oleh orang lain, ya kita tanya ke target pasarnya, benar nggak sesuai sama kebutuhan kamu? Ya, saya punya ide gini, kamu kalau ada barang ini mau beli nggak? Dan sebagainya. Terus ditanya bolak-balik seperti itu. Ya, sampai dengan oke, sesuai. Nah, bisalah kita wujudkan produknya secara nyata dan ya semoga berhasil ya, laku untuk dijual. Kalau masih ada yang kurang, lagi-lagi jangan sampai merasa ini gagal nih yang saya buat gitu ya. Enggak, mungkin ada tahap yang terlompat pada proses design thinking ini. Oke. Ya. Seperti itu, Pak Romi. Dari saya kembalikan Pak Romi. Oke, mantap banget Pak Yoke. Mantap. Ini pas banget ya buat teman-teman yang lagi sekolah dari rumah, kerja dari rumah, gitu-gitu kan, pasti akan keluar pop-up idea gitu tentang mau bisnis apa, mau bikin apa, kue. Nggak hanya terpatri dengan produk ya Pak Yoke, bisa Betul, juga Bang. jasa juga. Iya, Idenya juga produk bisa barang banyak ataupun hal. jasa berarti ya. Benar. Nah, ini buat teman-teman nih, mungkin dari penjelasan Pak Yoke, tadi ada yang mau tanya. Nah, Pak Yoke ini udah ada pertanyaan dulu nih. Oh ya. Jadi kita langsung aja nih Pak Yoke ya. Iya. Ada pertanyaan dari Sasa ini. Pak, apakah design thinking harus dikaitkan dengan SWOT, analisa SWOT nih ya? Dan gimana korelasinya? Sama awal design thinking pada usaha yang established atau usaha yang sudah berjalan, semua kan sudah terlihat baik. Gimana cara untuk tetap dapat menemukan pain point-nya tadi? Itu dulu Pak. Oke. Monggo Pak Yoko. Oke, yang pertama dulu ya. Apakah kita perlu mengaitkan dengan SWOT analysis? Ya. Nah, ketika kita bicara SWOT analysis, sebetulnya kan kita bisa sederhanakan dengan membaginya menjadi dua saja. Strength weakness, berarti itu sesuatu yang bisa kita kontrol internal perusahaan kita, ya, dengan opportunities dan threat, yaitu sesuatu yang di luar kontrol perusahaan kita, datangnya dari luar. Ya, peluang ataupun ancaman itu kan nggak mungkin kita menciptakan peluang untuk diri kita sendiri, gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah saya coba jawab peluang yang muncul dari luar dengan memanfaatkan kekuatan atau ya saya perbaiki kelemahan saya. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita bicara SWOT analysis, ini lagi-lagi bicara sudut pandang sebetulnya. Ya, kita masih membicarakan sesuatu yang sama di dalam proses design thinking. Mau lihatnya dari sudut yang mananya, internal kitanya atau eksternal kitanya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang bisa diintegrasikan, udah sangat bisa, udah jelas. Karena itu bicara sudut pandang aja. Kayak gitu. Tapi bukannya sesederhana itu, ya lantas udah saya nggak perlu melakukan SWOT, nggak juga gitu ya. Karena kan kalau kita bicara konsep SWOT, ada sesuatu yang baru bahwa kita harus mengaitkan lebih detail gitu ya. Nah artinya dalam proses define sudut pandang yang di awal tadi ya akan sangat bagus ketika kita manfaatkan, ya kita kombinasikan dengan konsep SWOT tadi. Nah, dan yang nggak boleh dilupakan juga oleh teman-teman, tidak ada satu teori pun itu yang ultimate. Ya, misalnya design thinking ini ada sesuatu yang bisa menjawab semuanya, enggak. Gitu kan ya. Kita harus memahami banyak konsep ya, karena di sini konteksnya adalah design thinking ya, saya kasih dulu gambarannya. Seperti apa design thinking, cara kerjanya. Tapi bukan berarti konsep lainnya itu menjadi tidak penting. Enggak. Seperti SWOT ini, ya, ketika kita masukkan ke masing-masing tahapan di design thinking ini menjadi sesuatu yang sangat sempurna design thinking ya. Nah, seperti itu, Pak Romi. Oke. Lalu ada lagi nih Pak Yoke. Kayaknya udah langsung bertanya nih ya. Dari Susi juga nih. Tadi Sasa, sekarang Susi. Apakah pain point ini adalah latar belakang dari suatu masalah saja? Nah, terus untuk lanjutan setelah kita dapat informasi dari pain point tadi, yang banyak, apa nih terus selanjutnya? Itu Pak Yoke. Oke. Nah,
pain point latar belakang dari suatu masalah. Sebetulnya bukan latar belakang, ya. Jadi kalau kita bicara latar belakang kan, kenapa sampai si orang ini muncul pain point-nya? Itu latar belakang. Saya anggap latar belakang ada seperti itu, ya. Sehingga yang terlihat oleh kita ada fenomenanya, ya. Bahwa dia mungkin selama ini nggak pernah ngerasain jajan di luar. Jadi kalau beli makanan di luar itu ragu, gitu ya. Makanya dia ngerasa, aduh saya susah banget nyariin makanan yang enak. Ya, itu pain point dia. Ya latar belakangnya adalah karena dia secara historikalnya seperti tadi. Itu yang saya maksud latar belakangnya. Ya. Tapi mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda. Ya. Nah, sehingga ketika kita bicara pain point itu latar belakang, menurut saya alangkah baiknya kita melihat pain point ini adalah fenomena yang muncul, yang selanjutnya adalah harus kita intisarikan. Makanya tadi saya ada proses, kita kumpulkan datanya, kita coba wawancarai masing-masing konsumen kita atau siapapun yang ada di sekitar kita ya, yang bisa memberikan masukan untuk kita, dan kita cari intisarinya, identifikasi penyebab utamanya itu apa. Jadi yang pentingnya itu bukan pain point fenomenanya sebetulnya, tapi lebih ke kesamaan dari masing-masing konsumen yang berbeda. Ya. Contoh, nih saya kasih ilustrasi yang berbeda. Ya, teman-teman pasti tahulah kamera GoPro. Ya, semua pasti mikirnya ketika GoPro ini adalah untuk olahraga ekstrim. Ya, karena kan sering iklannya itu lagi gliding, ya, paraglide, atau misalnya lagi surfing, atau lagi sepeda, mountain bike dan sebagainya, gitu ya, atau mungkin balapan dan sebagainya. Diiklankannya adalah ketahanan produknya. Tapi kalau tanya ke Pak Romi misalnya, Pak Romi memang olahraga ekstrim, suka gitu, ya. Ada anak di rumah yang nungguin, apakah masih mau beresiko badannya misalnya kenapa gitu ya karena olahraga ekstrim? Kan saya yakin jawabannya cenderung tidak gitu ya, biarpun mungkin ada hobi di belakangnya, saya nggak tahu nih Pak Romi senang olahraga ekstrim, Pak Romi? Sedikit, Pak. Kalau saya nggak gitu ya, olahraga ekstrimnya apa sih? Oh, udahlah saya jalan-jalan aja lah di sekitar komplek. Nah, sehingga untuk orang yang tidak ada hobi untuk olahraga ekstrim, kamera GoPro ini kan menjadi sesuatu yang, buat apa sih saya beli gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman nonton iklan videonya, ya, bahwa di sana diselipkan juga iklan itu yang berisi video tentang anak kecil yang mendekati si kameranya, point of view kameranya. Jadi anggap kita melihat ada anak kecil mendekat ke arah kita, ya, itu salah satu bagian dari video iklannya. Artinya di sana kan kita menangkap, benar juga ya, saya bisa merekam kegiatan anak-anak saya tanpa saya harus repot megang kamera handphone, ya, karena ada bracketnya, ya, misalnya di kepala, di dada, atau dimanapun ya, di pundak dan lain sebagainya, yang bisa merekam point of view saya sebagai orang tua. Jadi saya tidak kehilangan momen anak-anak saya ketika kecil tumbuh dewasa, ya, saya tetap bisa berinteraksi dengan mereka, ya, dan memori itulah yang tidak akan saya peroleh lagi. Tapi dengan saya memanfaatkan kamera ini, saya jadi bisa merekam. Apakah saya harus menjalani olahraga ekstrim? Enggak tuh, kan ya. Nah, artinya kan itu pain point yang berbeda dari dua jenis konsumen yang berbeda. Ya, satu konsumen yang suka olahraga ekstrim, satu konsumen yang untuk family time, ya. Tapi dijawab dengan alat yang sama, kamera GoPro. Ya. Maka pain point-nya itu kan biarpun terkesan sangat beda jauh gitu ya, bukan pain point fenomena yang harus kita perhatikan, ya. Tapi kita intisarikan, itulah pain point yang sesungguhnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin ada yang terakhir nih, Pak Yoke. Design thinking itu hanya berlaku bagi kewirausahaan saja. Kalau sebagai pekerja, bagaimana? Apakah masih bisa diimplementasikan juga nggak, Pak? Oke. Ya. Nah,
Saya yakin ketika teman-teman menjalani profesi sebagai pekerja, ya, bukan bicara oh saya mau entrepreneurship gitu kan ya, nggak mau berwirausaha, pengennya bekerja atau belum ada kesempatan untuk bekerja, no problem gitu ya. Belum ada kesempatan untuk membangun bisnis, no problem ya. Tapi sebagai pekerja pun kan kita selalu dibilang ya, coba dong kreatif gitu ya, jangan nunggu dari atasan saja ya. Ketika kita ingin maju, ya kita harus tunjukkan bahwa kita itu capable, ya kita mampu berpikir sendiri. Nah, di sini sebetulnya design thinking-nya berlaku juga untuk teman-teman yang profesinya adalah sebagai pegawai, ya. Contohnya kayak gimana? Ya, ketika kita nggak usah jauh-jauh, dengan rekan kerja aja, kita melihat teman atau rekan kerja kita itu mengalami kesulitan dalam melaporkan hasil kegiatannya. Anggaplah sekarang lagi WFH gitu ya. Kemudian si perusahaan ini nggak punya ide, aduh ini gimana ya baiknya ya untuk merekam atau mengawasi pegawainya. Ya. Dan kita karena punya pengalaman dalam bidang teknologi, maka kita usulkan, ya coba deh dibuat pelaporannya seperti ini. Ya, kita pahami bahwa kesulitan dari si perusahaan adalah mengetahui atau mengawasi pegawai-pegawainya itu kerjanya seperti apa, ya. Dan kita sebagai pegawai juga merasakan saya kesulitan untuk membuktikan bahwa saya selama WFH itu bekerja. Nah, saya punya idenya seperti ini. Nah, artinya, apakah itu harus sesuatu yang kita jual? Kan enggak. Tapi kita mengusulkan sesuatu yang sederhana, anggaplah cuma pakai Microsoft Excel, gitu ya. Coba dibikin satu sheet yang bisa diisi rame-rame, ya, untuk melaporkan bukti pekerjaan, sehingga semua bisa kalau ditanyakan ya bisa menjelaskan bahwa saya sudah melakukan pekerjaan ini, buktinya ada dan lain sebagainya. Untuk hal sederhana seperti itu pun, menurut saya butuh suatu pemikiran yang ya lagi-lagi tidak sederhana. Dan saya yakin sehari-hari teman-teman ketika bekerja sudah menerapkan yang namanya design thinking, biarpun belum sempurna. Seperti itu. Iya, iya. Jadi bisa diaplikasikan di kita mau jadi entrepreneurship Ya. ataupun sebagai employee ya Pak ya? Iya, karena nggak pernah dibilang bahwa design thinking ini cuma untuk entrepreneur gitu ya. Toh di awal tadi juga kita cerita, di bagian akhir kita cerita seperti halnya mendesain spanduk. Ya, kita nggak ngerti tanya ke tim kita. Ya, tim kita ada yang kesulitan kita bantu. Ya, prinsipnya kan design thinking seperti itu. Iya, iya, iya. Oke. Ini ternyata masih ada 2 lagi Pak. Cuman yang terakhir aja nih ya. Oke, boleh. Bertanya topik hari ini design thinking for entrepreneurship. Bagaimana design thinking membantu wirausaha menciptakan produk yang inovatif? Sama sini pertanyaan, seberapa penting design thinking dilakukan oleh seorang wirausahawan? Itu yang terakhir Pak. Monggo Pak Yoko. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menciptakan produk inovatif, saya nggak bisa jawab gimana produk inovatifnya itu seperti apa, bukan. Ya. Tapi ketika kita bicara design thinking, ini ada tools-nya untuk membantu teman-teman berpikirnya inovatif. Sebetulnya itu. Ya. Jadi kalau teman-teman simak, bahwa dengan kita melihat pain point-nya, dengan kita coba identifikasi, dengan kita coba tes, dan sebagainya, itu langkah untuk menciptakan produk yang inovatif. Biarpun kita ada pembahasan tersendiri ya Pak Romi ya, mengenai innovative thinking gitu ya. Betul. Tapi di sini sudah awal yang nanti teman-teman bisa kombinasikan bagaimana sebetulnya saya menciptakan produk yang inovatif. Ya, jadi balik lagi bahwa design thinking ini hanyalah suatu tools, ya, suatu kerangka berpikir yang bisa digunakan oleh teman-teman. Lagi-lagi nggak terbatas hanya design thinking, teman-teman. Ya, karena bisa dikembangkan dengan alat-alat lainnya atau mungkin ada konsep lain yang lebih cocok untuk teman-teman. Nggak ada yang salah lagi-lagi, gitu kan ya. Dan seberapa penting untuk oleh wirausaha? Ya, sepertinya nggak usah dijawab ya Pak Romi ya. Udah jelas ini sangat penting deh sesuai dengan topiknya. Entrepreneurship, betul. Iya. Jadi saya rasa tadi udah menjawab semua ya Pak penjelasan Pak Yoke, dan teman-teman dari penjelasan Pak Yoke tadi terakhir sekaligus menutup acara kita hari ini Pak Yoke. Oh, iya. Jadi
mungkin pertanyaan sudah ada kesimpulan terakhir dari Pak Yoke untuk teman-teman. Kesimpulannya yang tadi ya, bahwa ketika kita melakukan proses design thinking ya, oke, jangan proses design thinking deh, gitu ya. Kita bicara setiap kali kita berusaha mencari solusi, ya, karena bicara design thinking ini kan sebetulnya mencari solusi, ya. Kita harus memiliki pola pikir. Untuk contoh kali ini kita gunakannya design thinking, oke, ya. Tapi untuk yang lain, ketika teman-teman memiliki suatu konsep yang bisa digunakan, lagi-lagi tidak ada yang salah menggunakan konsep tersebut selama teman-teman berhasil memahaminya. Gitu. Bentuknya. Oke, terima kasih Pak Yoke, mantap Terima banget kasih tadi juga, ya. Pak Romi. Oke, teman-teman, kita ucapkan terima kasih ke Pak Yoke atas materinya hari ini, Design Thinking for Entrepreneurship, walaupun ini bisa diimplementasikan juga untuk para pekerja atau employee. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yoke sore hari ini dapat kita serap semua, bisa kita coba implementasikan di kegiatan kita bersama-sama. Oke, sebelum kita berpisah, hari ini kita boleh berfoto bersama terakhir sebelum kita menutup. Jadi kita punya before dan after. Mudah-mudahan after ini mukanya makin lebih cerah dan lebih ceria gitu. Oke ya. Kami minta untuk membuka kameranya semuanya. Wih, ya, tampaknya memang makin ceria Pak Yoke. Hebat nih. Jadi inspirasinya meresap. Oke, kita foto ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, saya pindah ke next slide ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya ingatkan terakhir bahwa di chatbox sudah dikirimkan link untuk registrasi ulang. Jadi teman-teman yang belum registrasi di awal, monggo diregistrasikan, mengisi datanya dengan baik dan benar, nama lengkap untuk proses sertifikasi yang akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Sekaligus saya remind juga, besok kita ada materi inovatif thinking buat teman-teman yang ikutan. Jangan telat, jam 4 sore kita sudah bisa join. Sama terakhir saya ingatkan juga buat teman-teman yang ingin berdonasi kembali untuk NTT, monggo bisa langsung klik link yang saya share di chatbox. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan untuk NTT bisa berguna buat teman-teman di sana. Oke, demikianlah telah kita ikuti training bersama Pay as you wish Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, dan tetap lebih kreatif, lebih produktif. Oke, saya Romi, pamit undur diri, sampai ketemu besok, dan semangat pagi. Bye-bye.